Materi yang akan saya bicarakan adalah tantangan profesional guru di era digital. Jadi saudara-saudara, saya mempunyai website www.suyanto.id. Saudara bisa datang ke sana, bisa membaca banyak hal untuk meningkatkan profesionalisme guru. Banyak artikel-artikel di sana. Dan saya juga punya YouTube channel suyanto.id. Saudara juga bisa datang ke sana, bisa melihat misalnya asesmen kompetensi minimum itu apa, asesmen nasional itu apa, survei karakter seperti apa. Ini ada di sana. Dan penelitian tindakan kelas seperti apa. Bagaimana kepala sekolah harus berperan supaya sekolahnya memiliki iklim yang baik misalkan saja. Ya, banyak beberapa hal sudah saya kirim ke saudara Tri Susanti, harapannya bisa di-share dengan para guru di Bangka Barat ini. Begitulah era digital. Era digital itu adalah kesempatan di mana semua orang harus belajar secara mandiri, tidak terstruktur, dan kapan saja, di mana saja. Sehingga suatu saat tahun 2035 semua sekolah itu tidak seperti sekarang ini, tidak dibutuhkan lagi. Jadi yang APBD untuk membangun sekolah tahun 2035 itu saya yakin sudah tidak ada lagi. Karena orang belajarnya sudah tidak di kotak-kotak, di kelas-kelas seperti itu. Ini apa sebabnya? Karena revolusi industri 4.0. Ini revolusi industri 1.0, 2.0. 2.0 ini andalannya, ya kalau ini dulu mesin uap, revolusi industri 1, yang 2 ini produksi massal yang basisnya adalah elektronik atau ditemukannya listrik sehingga mengubah banyak hal di dalam tatanan hidup peradaban manusia. Nah, lalu 3.0 ini otomatisasi menggunakan IT, menggunakan elektronika. Itu juga sudah kuno. Ditinggal ke revolusi industri 4.0 di mana ini sangat digital. Ciri khasnya itu ada konektivitas. Konektivitas dari smart technology. Teknologi kita ini sangat canggih, smart technology. Dengan menggunakan Zoom ini sangat canggih. Lalu cloud computing, di mana cloud itu ada big data. Big data itu ditaruh ke dalam cloud yang itu bisa dimanipulasi, bisa digunakan untuk kepentingan apa saja, pendidikan, kesehatan apa saja. Karena datanya semua ada. Orang yang memiliki data besar ini yang berjaya. Contohnya Google itu berjaya. Google itu lebih kaya daripada negara-negara tertentu yang masih berkembang. Karena apa saja dikuasai. Jadi termasuk rahasia kita itu di samping yang yang merahasiakan Tuhan, Google juga ikut merahasiakan. Kalau Google itu semua share data kita, saya kira orang-orang terhormat di Indonesia itu relatif sedikit. Karena ketika saudara membawa HP, saudara kemana saja itu bisa dipetakan oleh Google. Apakah ke bank, ke tempat yang terhormat, ke tempat yang jorok, itu ada saja. Ini karena dia punya big data. Kemudian punya network jaringan-jaringan seperti kita ini. Tentunya networknya itu berupa mesin, program, proses, orang, dan sebagainya. Ini ciri khas revolusi 4.0. Nah, kita sebenarnya semangatnya sudah 4.0, tapi prakteknya kita itu belum disupport segala-galanya. Jadi 2.0 saja belum kafah kita ini. Listrik kita itu masih mati-mati. Internetnya sudah masih mati-mati. Hanya di Indonesia atau di negara berkembang yang lain ketika seminar seperti ini memakai Zoom, pertanyaan yang selalu ada ialah apakah suara saya bisa didengar? Itu tandanya bahwa konektivitas kita itu enggak baik. Jadi belum benar-benar di revolusi industri 4.0. Itu masih semangatnya saja. Tapi sebetulnya infrastrukturnya itu masih mungkin di revolusi industri 1.0 dalam beberapa hal. Dalam hal listrik 2.0. Kalau di revolusi 4.0 itu listrik energi itu tidak boleh mati.
Saya 6 tahun di Amerika itu belum pernah lihat listrik mati. Saya ketika di Bangka Barat itu listriknya juga pernah mati. Dan itu nggak apa-apa, karena Bangka Barat juga bagian dari Indonesia. Itu masih ciri khas Indonesia. Nah inilah revolusi industri itu mengubah banyak hal segala-galanya. Dari fisik ke dalam marketplace, cloud collaboration, marketplace. Jadi semuanya itu berdasarkan big data itu semua berkolaborasi. Bayangkan yang namanya Traveloka itu suatu perusahaan yang mengelola hotel, membuat pesanan hotel, booking hotel, tapi tak satu pun punya hotel dia. Sama dengan GoFood. Saya tidak tahu di Bangka Barat sudah ada GoFood atau belum. Yang layanan Gojek itu GoFood. Jadi Gojek itu setiap hari menerima penghasilan dari restoran itu miliaran. Tapi dia nggak punya restoran satupun. Nah inilah model-model bisnis zaman digital, yaitu tidak harus punya, tapi yang punya manajemennya. Pendidikan juga seperti itu. Pendidikan lama-lama nanti itu tidak tidak berbasis ruang kelas seperti itu, sehingga guru itu semakin lama tidak diperlukan untuk pengetahuan, untuk bidang pengetahuan. Tapi dia tetap dibutuhkan untuk proses-proses pembelajaran yang terkait dengan karakter. Karena untuk bidang pengetahuan itu sudah ada semuanya di IoT, di artificial intelligence. Semua sudah punya di situ. Oleh karenanya, jadi saya sepakat dengan Saudara Tri Susanti tadi, guru selamanya digunakan, tidak ada tergantikan. Tapi untuk pengetahuan akan tergantikan. Jadi untuk karakter, untuk pendidikan karakter tidak bisa. Karena memiliki tugas habituasi yang harus menyentuh emosional. Saya tidak tahu apakah artificial intelligence suatu ketika juga bisa melahirkan suatu mesin yang memiliki emosi, perasaan dan sebagainya. Karena kan sudah ada berita bahwa orang di dunia sudah ada yang menginginkan menikah dengan robot, sehingga dengan robot itu tidak banyak aneh-aneh. Jadi bisa diprogram sesuai dengan kemauan pasangannya. Nah inilah biangnya, ini perkembangannya. Biang yang paling heboh itu internet. Sehingga timbul apa yang disebut IoT, Internet of Things. Semuanya itu ditaruh di internet sekarang ini. Jadi semuanya bisa di sana. Yang menyebabkan pengetahuan, jadi guru-guru kalau nggak tahu sesuatu, itu sudah zamannya kalau sampai nggak bisa. Karena saudara bisa ngetik di Google apa yang Anda tidak tahu itu. Lalu diketik keluar semuanya. Jadi siswa juga begitu. Jadi kalau siswa memiliki kemampuan seperti itu, kalau di sekolah dijelaskan secara konvensional oleh gurunya, nggak mendengarkan itu jangan disalahkan siswanya. Gurunya harus memiliki reflective thinking. Mengapa saya nggak didengarkan? Ilmunya sudah didapatkan siswa itu. Karena dia bisa melihat dari rumah kapan saja, di mana saja, sepanjang dia memiliki akses terhadap internet. Nah inilah IoT, prinsip IoT. Dan ini mengubah segala-galanya. Dulu waktu saya masih menjabat sebagai rektor itu kalau ulang tahun itu didatangi 10 orang dengan membawa makanan tradisional yang enak-enak. Diucapi selamat tahun Pak Rektor dan sebagainya itu. Enak, 10 orang saja. Sahdu gitu ya. Tapi sekarang yang mengucapkan ulang tahun saya ketika ulang tahun tidak saja 10 orang. Tapi yang mengucapkan itu adalah 5.000 orang. Tapi dari 5.000 orang itu tak satu pun yang membawa makanan. Tapi 5.000 orang itu yang dibawa hanya foto makanan. Ada brownies, ada tumpeng, ada lilin, ada macam-macam ditaruh dalam foto. Ini akibat IoT ini. Jadi IoT ini Internet of Things ini semua ditaruh di internet. Saudara juga bisa masuk Google. Tanya pada Google, bagaimana cara bercerai yang tidak menyakitkan pasangannya. Saudara ada jawabannya. Kalau nggak ada, potong telinga saya. Gitu. Cara bercerai aja dia tahu. Ya. Dan juga saudara juga bisa tanya, bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah juga ada. Bagaimana
cara bikin sayur asem, sayur lodeh, apa saja ada, sayur gudeg apa saja ada. Nah inilah hebatnya artificial intelligence yang bisa membuat kebutuhan orang serba terpenuhi. Kalau saudara berlangganan yang nama Spotify misalkan saja, lagu-lagu itu, saudara baru mutar 5 kali saja, dia sudah bisa menampilkan lagu yang saudara senangi. Ini adalah perilaku artificial intelligence. Sehingga peran guru dalam bidang pengetahuan semakin lama semakin tidak penting. Saya di YouTube itu juga punya rekaman, saudara lihat, masuk ke YouTube suyanto.id, saya mempertanyakan apakah guru masih diperlukan. Itu ada di situ. Ya, saudara dengarkan untuk sebagai exercise untuk menghadapi 2035. Saya di BSNP juga diserai untuk menulis buku yang membuat arah kompetensi generasi Indonesia 2045. Arahnya juga seperti itu. Pendidikan nanti itu semakin lama, karena di era digital itu harus semakin individual, harus semakin terintegrasi, harus semakin fleksibel. Jadi yang ada jadwal itu nggak fleksibel, nggak berlaku nanti pendidikan seperti sekarang ini. Tahun 2035 sudah nggak ada. Sekolah-sekolah sudah nggak ada. Sistemnya seperti saat sekarang. Sudah beda sekali. Sehingga orang Papua juga bisa mengambil sekolah di mana saja dengan mengikuti. Fleksibel artinya dari SMA pindah ke SMK, SMK pindah ke SMA itu harus terjadi. Karena ini adalah tantangan masa depan. Dan sekolah ke depan ijazah nggak penting, nggak berlaku. Karena yang ke depan di era digital itu yang dipentingkan adalah sertifikat kompetensi. Ini sudah dimulai oleh Google dan Ernst & Young. Itu merekrut pegawainya bahwa yang diumumkan itu tidak peduli ijazahnya. Saya nggak ingin merekrut kalian berdasar ijazah, tapi yang direkrut adalah berdasar keahlian. Sehingga rezim ijazah akan habis lama-lama dan itu akan diganti rezim yang namanya sertifikat. Ya seperti sertifikat pendidik itu. Harusnya sangat profesional seperti itu dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Kalau tidak percaya, sekarang yang namanya penjaga tol di Jakarta sudah nggak ada. Semua pakai artificial intelligence, pakai mesin semua. Nggak ada. Ini hal-hal ini yang harus kita antisipasi. Berikutnya ini yang namanya Pygmalion Effect. Ini sangat penting untuk dimiliki guru di era digital ini. Nah, ini konsepnya, ini self-fulfilling prophecy. Ini detailnya saudara bisa melihat di www.suyanto.id. Di situs saya di situ. Nah, apa yang terjadi self-fulfilling prophecy itu? Itu persoalannya hanyalah merupakan keyakinan. Jadi guru itu harus punya keyakinan tentang orang lain. Orang lain itu tentu saja siswa. Guru harus mempunyai keyakinan tentang siswa secara positif. Jadi karena apa? Karena keyakinan itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau saudara yakin bahwa murid saya ini adalah pintar, cerdas, kooperatif, perilaku saudara akan terpengaruh oleh keyakinan saudara itu. Tapi kalau saudara yakin bahwa murid saya ini paling-paling malas, nggak mau belajar, tidak kooperatif, tentu perilaku saudara akan terpengaruh ketika mengajar. Keyakinan yang pertama, mengajarnya tentu baik karena punya harapan dan optimisme. Kemudian keyakinan kedua, mengajarnya akan tidak kondusif, tidak pedagogis karena sudah zuudon, karena muridnya akan tidak bisa sesuatu. Nah, kemudian keyakinan saudara itu akan mempengaruhi perilaku saudara, perilaku kita, dan perilaku kita itu akan mempengaruhi keyakinan orang lain. Jadi kalau gurunya hebat, itu persepsi anak itu, oh bu guru itu hebat ini, tidak pilih kasih, demokratis, pinter, dan berwibawa. Nah, pada akhirnya keyakinan orang-orang lain ini juga akan menyebabkan perilaku orang lain terhadap orang lain juga. Yang itu pada gilirannya adalah akan
mereinforce, akan memperkuat terhadap keyakinan kita itu tadi. Nah inilah, ini artikel yang secara spesifik membahas itu, Pygmalion Effect ini ada di suyanto.id. Saudara bisa datang ke sana. Nah inilah apa yang terjadi, 70% pekerjaan sudah diotomatisasi. Oleh karenanya, saya kira kita itu sebetulnya mendidik orang-orang yang tidak tahu masa depannya seperti apa. Karena pekerjaan yang akan datang itu enggak jelas. Itu sudah dirumuskan bahwa ketidakjelasan itu disimbolkan, dikonsepkan dengan VUCA. Jadi VUCA. V-nya itu volatile, kemudian O-nya itu uncertain, kemudian C-nya itu complex, dan A-nya ambiguous. Inilah keadaan masa depan. Berubah mendadak, enggak tentu, kemudian uncertain, tidak menentu, kemudian kompleks, sangat complicated, dan ambiguous. Ambiguous itu sangat ambigu. Ambigu itu ya misalkan saja sekarang teknologi itu dulu kalau telepon itu kan justru untuk akses internet. Sekarang internet malah bisa untuk telepon. Nah, hal seperti itu terjadi. Kemudian bentuk-bentuk penyakit sudah macam-macam. Sehingga ke depan multidisipliner itu menjadi pendekatan yang penting di dalam pengetahuan. Nah ini contohnya, toko fisik itu sudah nggak ada jadi marketplace, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya ini. Saya pun kalau belanja juga suka online karena masa pandemi ini. Tiba-tiba tinggal klik-klik barangnya ada. Nah ini prediksi pekerjaan, 60% anak-anak sekarang ini menghadapi jenis-jenis pekerjaan baru yang itu belum tentu seperti apa bentuknya. Kita lihat 10 keterampilan yang paling penting di dunia kerja. Katakanlah misalnya ini misalkan ini adalah old normal. Apa yang terjadi? Model baru tahun 2015, model lama itu. Ini loh keterampilan yang dibutuhkan 10 itu. Lihat. Saudara bisa ikuti. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti di komputer saudara masing-masing. Ada complex problem solving, coordinating with others, people management, critical thinking, negotiation, quality control, service orientation, judgment and decision making, active listening, creativity. Kreativitas paling bawah. Apa yang terjadi berikutnya di new normal tahun 2020? Ini beda. Complex problem solving, yang kedua critical thinking itu naik dari 4 menjadi 2. Kemudian creativity dari 10 menjadi 3. Jadi berubah luar biasa dunia pekerjaan itu. Sifatnya juga berubah. Nah, ini lihat bahwa orang yang tidak kreatif ini akan dilindas oleh zaman, termasuk guru sekalipun, kepala sekolah sekalipun. Yang tidak kreatif itu akan tersingkirkan. Jadi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki guru di era digital itu. Harus ada kreativitas, perubahan. Jadi tidak boleh sama saja sepanjang tahun, sepanjang hari. Karena ada pepatah, doing the same thing over and over, yet expect the different results is the definition of the crazy. Jadi orang yang melakukan suatu pekerjaan diulang-ulang berhari-hari, bertahun-tahun diulang, dan berharap menghasilkan hal yang berbeda, itu adalah definisi gila dalam arti yang sebenarnya. Itulah ya. Jadi kemudian apa yang terjadi tahun 2022 sudah beda lagi. Nih, lihat ini. Tadinya complex problem solving itu ada di paling atas, sekarang analytical thinking and innovation. Jadi inovasi. Siapa yang nggak melakukan inovasi itu dilindas oleh zaman. Perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan inovasi akan mati dengan sendirinya. Perusahaan itu matinya bukan karena melawan sesama saingannya, tapi melawan orang-orang yang inovatif. Taksi-taksi konvensional itu lama-lama mati karena ada taksi aplikasi. Akhirnya taksi konvensional pun juga punya inovasi, yaitu bergabung dengan mereka. Jadi di Jakarta itu taksi-taksi itu bergabung dengan yang aplikasi. Kalau tidak, cepat matinya itu. Kemudian active learning and learning, belajar sepanjang hayat. Guru
di era digital ini karena tidak belajar ketinggalan zaman itu jelas. Jadi misalnya mengoperasikan bagaimana komputer harus belajar. Jadi dipaksa oleh keadaan, tapi lama-lama bisa itu. Sehingga belajar sepanjang hayat itu harus terjadi. Kemudian kreativiti dan sebagainya itu juga harus dilakukan. Nah, berikut tahun 2025 lihatlah sudah beda lagi. Ini lihat. Tapi active learning itu masih ada di atas, analytical thinking juga. Lalu complex problem solving, critical thinking and analysis, kemudian creativity, originality, dan inisiatif. Pada prinsipnya ini adalah merupakan yang pertama ini adalah 4C itu. 4C merupakan keterampilan abad 21. 4C, 4Cs. What are the 4Cs? The 4Cs consist of. Jadi yang pertama itu adalah critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreativitas, collaboration, kemudian communication. Ini pentingnya di situ. Ini adalah keterampilan abad 21 yang harus dimiliki. Nah, ini lihat, resilient, stress tolerant. Jadi orang di era digital itu harus tahan banting, harus tahan stres, dan memiliki pikiran-pikiran yang fleksibel. Jangan kalau tidak lurik tidak, misalkan saja. Itu tidak boleh. Nah, tipe skillnya itu apa kalau digolongkan? Ya, pemecahan masalah, manajemen diri, kemudian bekerja dengan orang lain, dan penggunaan dan pengembangan teknologi yang harus dimiliki. Inilah kutipan dari Rowan Gibson bahwa yang menyatakan masa depan itu bukan lanjutan masa lalu. Sehingga masa depan itu berubah dengan tiba-tiba, oleh karena itu kita harus menghadapinya dengan melepaskan masa lalu. Dalam arti bahwa cara sukses masa lalu itu tidak bisa digunakan untuk meraih sukses masa yang akan datang. Begitu pula asumsi-asumsi masa lalu juga harus diubah. Bahkan strateginya juga harus diubah. Supaya masa lalu itu di tangan kita. Nah, lalu apa akibatnya di dunia pendidikan? Yang paling nyata di dunia pendidikan adalah adanya tren yang pendidikan itu harus melakukan apa yang disebut dengan pembelajaran dengan hasil hot. Nah, asesmen kompetensi minimal itu saya kira itu akan sebagian besar itu isinya hot itu, high order thinking skills yang berupa literasi, numerasi, dan survei karakter itu, terutama dua yang itu saya bahas di YouTube channel saya di suyanto.id. Saudara kalau ingin tahu lebih jelas bisa datang ke sana. Banyak yang sudah dibaca banyak orang yang asesmen kompetensi minimal. Ada 700 orang membaca di sana. Sudah mendengarkan. Jadi kalau semua guru di Bangka Barat yang jumlahnya 1000 membaca semua, saya kira akan dibaca lebih banyak orang. Jadi ke depan itu pekerjaan itu tidak selalu paruh waktu dan sebagainya. Ini akan dikerjakan oleh banyak orang karena apa? Orang selalu bisa keluar masuk pekerjaan, fleksibel itu. Jadi ke depan kalau punya mantu itu, walaupun kerjanya di rumah saja itu bukan berarti nganggur. Dia bekerja. Karena pekerjaannya dilakukan dengan teknologi digital. Lalu ada ICT, pemecahan masalah yang kompleks, kecakapan sosial, ini penting, komunikasi dan kolaborasi. Ini sangat menentukan. Makanya Mas Menteri dulu kan, internet saya dibilang tidak stabil, mudah-mudahan suara saya tetap bisa didengar. Sehingga Menteri dulu bilang bahwa sosiologi, psikologi itu penting bagi pendidikan kita. Karena komunikasi dan kolaborasi ini menjadi hal yang penting. Kalau nggak bisa berkolaborasi, kita tidak ada jaringan, tidak sesuai dengan prinsip revolusi industri 4.0. Komunikasi ini sangat penting, terutama komunikasi dengan orang-orang. Oleh karena itu, menguasai bahasa asing itu adalah sangat vital untuk ke depan. Dan tentu dimensi moral yang ini memerlukan, sentuhan guru yang sampai sekarang belum ada orang berpikiran bahwa pendidikan moral, pendidikan karakter itu bisa diserahkan kepada mesin yang disebut artificial intelligence. Seperti pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa, karena kemampuan
artificial intelligence itu, inteligensi buatan itu lebih hebat daripada manusia. Manusia punya capek, dia nggak punya capek. Sudah dites, punyanya Jack Ma itu bisa mengalahkan manusia dalam artificial intelligence-nya. Mengerjakan tes sebanyak ratusan ribu dalam waktu tertentu dan hasilnya lebih baik artificial intelligence-nya itu daripada manusia. Nah, berikut inilah apa high order thinking. High order thinking adalah meminimalisir kemampuan mengingat kembali. Itu recall, apal menghafalkan itu enggak masuk ke dalamnya. Jadi menunjukkan bahwa high order thinking itu menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar. Ini penting. Sehingga survei yang akan dilakukan ataupun asesmen kompetensi minimal, kemampuan bernalar itu akan menjadi lebih penting. Walaupun orang-orang masih bingung, bahkan sekolah juga bingung. Kalau zaman UN itu pada dibimbel kan. Ini juga sudah ada pebisnis yang menawar-nawarkan bimbel untuk asesmen kompetensi minimal. Kemudian high order thinking tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall. Tidak, tapi yang penting dia itu bernalarnya itu. Sehingga kalau menggunakan belum ada pada ranah analisis, evaluasi, dan mengkreasi. 3 paling atas setelah belum sudah dikoreksi oleh Anderson. Nah inilah yang disebut dengan tabel berpikir itu. Ini hanya recall, basic, critical, kreatif. Yang merah-merah itu yang menunjukkan daerah-daerah yang ke arah high order thinking skill. Jadi tadinya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, evaluasi, dan mencipta. Mencipta tidak harus orang gede, orang dewasa. Anak SD juga bisa mencipta menurut ukuran dia. Jadi maka misalkan anak SD itu diberi kertas, kemudian dianalisis kertasnya ukurannya berapa, bagaimana menciptakan perahu, misalkan saja. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah, karakteristiknya, instrumen untuk mengukur hot ini. Nah, ini adalah faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Metakognitif itu suatu hal di mana orang mampu memanfaatkan informasi-informasi, data-data, pengalaman, dianalisis, disintetiskan, dan untuk kehidupan yang lebih baik. Itu kuncinya. Ya, jadi hot itu berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan membuat keputusan. Dan buat keputusan lahirnya adalah mengkreasi. Nah ini kira-kira seperti itu. Di era digital ini yang dibutuhkan pendidikan kita itu. Nah ini mirip-mirip saja penjelasan tadi. Kalau taksonomi yang sudah direvisi. Ini menurut McCurry misalkan saja. Kalau ini ke kiri ini hot. Hanya mengandalkan pengetahuan hot. Jadi lot maksud saya. Low order thinking skill. Tapi semakin ke sana ini adalah hot. Jadi kira-kira yang mulainya sini analisis, sintesis, evaluasi. Ini yang belum direvisi oleh Anderson. Ini harusnya evaluasi dan masih ada satu lagi adalah kreasi. Nah, ini sama. Apa yang harus dilakukan? Jadi supaya di dalam era digital itu guru tetap berkarakter, sekolah unggul dan bisa memiliki daya saing dan daya tawar yang baik, maka ini lihat di dunia ini yang penting itu yang jaya-jaya di dunia ini adalah orang yang bisa inovasi dan kreativitas, networking. Ini perlu karakter, knowledge and technology, natural resources. Ini natural resources itu enggak penting. Orang yang kabupaten yang punya banyak hasil alam itu sangat tidak penting untuk kemajuan daerahnya. Yang penting itu adalah inovasi dan kreativitas, networking, kemudian pengetahuan dan teknologi. Walaupun kekayaannya melimpah, kalau nggak ada ketiga-tiganya ini, daerah itu tetap miskin dan tidak akan potensinya tidak akan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, tidak bisa digunakan untuk kemaslahatan. Kita lihat Jepang itu miskin alamnya, tapi karena inovasi kreativitasnya itu bagus, maka menjadi negara makmur. Singapura itu nggak punya apa-apa,
Tapi karena punya inovasi, networking, kreativitas, pengetahuan, dan teknologi, maka Singapura menjadi negara yang sangat kaya. Pendapatan per kapitanya sudah 40.000 dolar per tahun. Kita baru 5.000. Ketinggalan kira-kira 100 tahun dari Singapura kita ini. Akibat dari kita ini punya natural resources banyak, tapi inovasi dan kreativitasnya tidak memadai. Nah, ini seperti itulah kira-kira. Sehingga guru itu harus menjadi motivator dan inspirator supaya terjadi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Nah, inilah tugas guru yang profesional. Mengajar, mentor, mendiscover, publish, reach beyond the wall, ini penting. Jadi read beyond the wall itu artinya bisa menginspirasi siswanya untuk mengubah siswa dari hal yang tidak produktif menjadi produktif misalnya. To tell the truth, harus jujur untuk menginformasikan, dan karakter building. Pendidikan karakter penting. Orang tidak cukup pinter saja. Pinter tidak ada gunanya. Coba lihat menteri-menteri yang pinter-pinter itu sangat pinter, luar biasa, tapi karena karakternya nggak baik, akhirnya sudah tidak jadi menteri dalam waktu 1 hari saja karena kena OTT misalnya saja. Itulah buktinya. Nah, oleh karena itu kita itu menghadapi buta huruf abad 21. Siapa itu? The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi kita itu supaya tidak dibilang buta huruf abad 21 harus bisa melakukan belajar, melepaskan, membuang hasil belajar, dan belajar kembali. Apa yang dibuang? Hasil belajar ini yang harus dibuang yang tidak relevan. Apa saja yang tidak relevan yang kita pelajari itu? Ini banyak sekali. Kita lihat misalnya saja orang di tempat fasilitas umum di bandara itu toiletnya bagus-bagus. Tapi karena yang menggunakan nada buta huruf abad 21, toilet duduk pun nggak diduduki, malah ditongkrongi. Sehingga ditulisi, hanya di Indonesia saja toilet itu ditulisi di belakangnya itu. Kalau nongkrong itu di cross. Kalau nggak boleh. Kalau duduk itu dicentrang. Jadi seperti ada UN saja di dalam toilet. Itu akibat dari tidak bisa unlearn. Ya sama dengan saudara-saudara. Saya yakin saudara belum tentu bisa unlearn dengan gampang. Saudara kalau masak nasi di rumah itu di magic jar atau di rice cooker, selalu saja untuk menentukan ketinggian air itu pakai jari, ruas jari. Itu tandanya orang buta huruf abad 21. Jadi magic jar itu ada skalanya. Mengapa memakai jari segala? Nah, inilah contohnya. Itu baru hal yang fisik-fisik tidak complicated. Yang complicated lebih-lebih lagi. Misalkan saja orang selalu mempunyai pikiran yang close minded itu, tidak open minded, tidak fixed minded, tidak growth mindset. Sehingga dia punya fixed mindset. Apa-apa mengandalkan pada takdir, ya sudah beginilah, sehingga tidak ada perkembangan. Oleh karenanya pentingnya kreativitas dan inovasi bagi guru di era digital itu apa? Ya supaya kita itu bisa hidup dalam era disrupsi. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita hanya melakukan hal yang sama itu iterasi namanya. Dan itu harus diubah dengan kreativitas, maka timbul inovasi, melakukan hal-hal yang baru. Setelah itu dengan sentuhan teknologi maka melakukan hal yang secara berbeda sehingga yang lain menjadi usang. Ya, jadi karena ada disrupsi. Misalnya saja lihat belanja-belanja online semakin marak. Belanja yang fisik itu semakin tidak, apalagi semakin tidak populer. Apalagi sekarang dipicu oleh adanya pandemi. Ini semakin cepat. Guru sukses dan gagal. Guru sukses itu mereka yang mindsetnya benar dan tindakannya benar. Yang gagal itu mindsetnya salah, tindakannya salah. Lalu apa mindset? Mindset itu kumpulan kepercayaan yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan seorang terhadap situasi. Jadi saudara memaknai, misalkan saja terjadinya pandemi, apa maknanya? Banyak orang yang tidak punya literasi terhadap pandemi. Kalau
memberi maknanya itu baik, mindsetnya baik, maka dia akan sukses. Jadi kalau pandemi itu dikatakan itu hoax katanya, nggak ada pandemi, nggak ada COVID. Orang ada yang percaya bahwa COVID nggak ada. Nah itu adalah mindsetnya salah, sehingga dia gagal, bisa terinfeksi. Inilah growth mindset contohnya. Nah growth mindset itu adalah yang mereka selalu belajar, usaha, dan menerima tantangan. Sebaliknya yang fixed mindset itu, itu sudah bakat, kita nggak bakat. Ini sudah takdir. Jadi menghindar dari tantangan yang ada. Ini yang fake dan growth. Kalau kepercayaan apa? Talenta adalah segalanya dan harus selalu terlihat pandai. Kalau terlihat pandai, cerdas. Jadi orang yang fake mindset itu berpura-pura pinter. Tidak dengan growth mindset. Sehingga kecerdasan adalah hasil dari proses belajar dan berjuang, tidak berupa talenta. Jadi nggak percaya talenta itu menentukan segalanya. Sehingga guru ini harus memahami siswanya seperti itu. Ada yang fixed mindset dan growth mindset. Kalau tantangannya apa? Kalau fixed mindset itu menghindari. Kalau growth mindset itu menerima tantangan. Itu dianggap sebagai berlatih. Tapi kalau fixed mindset yang saya rasakan kalau mengajar bahasa Inggris itu, anak-anak itu nggak pernah belajar. Jadi maunya itu bisa bahasa Inggris, berdoa, bisa bahasa Inggris, tapi nggak pernah belajar. Saya tanya, apakah belajar setiap hari 2 jam untuk bahasa Inggris? Nggak pernah dilakukan. Tetapi inginnya bisa. Nah itu ada ciri khas orang fixed mindset. Tidak menerima tantangan. Harus belajar, misalnya setiap hari 2 jam. Setiap hari harus mampu menghafalkan vocabulary 20 kata misalnya saja. Itu kan tantangan itu supaya dia menguasai bahasa Inggris. Kalau rintangannya mudah menyerah, ya sudahlah. Ini saya memang nggak bisa. Mau tes TOEFL saja selalu mendapat 200. Setelah dapat 200 tes lagi 250, setelah itu putus asa. Nah, growth mindset bertahan dan berusaha untuk mengatasinya. Ini contohnya. Dan masih banyak lagi sumber-sumbernya itu. Ini ada juga di suyanto.id, di website saya. Growth mindset ini suaranya bagaimana? Saya dapat mempelajari apapun yang saya mau. Saya saat frustasi, saya bertahan. Saya ingin menantang diri saya sendiri. Bila saya gagal, saya akan belajar. Saya belajar dari kritik dan saran. Bila Anda sukses, saya terinspirasi. Usaha dan sikap saya menentukan segalanya. Saya suka dikatakan bahwa saya bekerja keras. Inilah suara-suara growth mindset. Jadi kalau ada orang yang dikritik, kemudian dijadikan bahan belajar, itu adalah growth mindset. Tapi kalau orang dikritik, marah, malah menyalahkan yang kritik, sukanya kok kritik saja. Tidak kritik itu disertai dengan solusinya. Itu bukti dia itu fixed mindset. Orang kritik kok dimarahi, orang kritik kok dikatakan bahwa harus dengan solusinya. Kalau kritik berserta solusi itu namanya bukan mengkritik, itu konsultan dan harus dibayar mahal. Nah inilah persepsi growth dan fixed mindset. Lalu apa obatnya? Growth mindset itu disebut OCD, pupuknya supaya subur itu apa? Obstacles, tantangan, rintangan harus diatasi, challenge, tantangan, kalau kesulitan. Jadi orang yang menghadapi kesulitan ketika saudara berada dalam pandemi, mengajar anak dan juga orang tua, emak-emak itu luar biasa tantangannya. Yang fixed mindset segera menyerah, sehingga tekanannya fixed mindset itu harus luring. Padahal dia tidak tahu bahwa mempertahankan untuk protokol kesehatan itu tidak gampang di sekolah. Sehingga harus dipikir benar-benar akan hal itu. Kemudian paradox of change. Manusia pada dasarnya itu ingin berubah tapi tidak mau diubah. Oleh karenanya perubahan itu harus nggak usah mengandalkan orang lain, harus dari dirinya sendiri. Guru berprestasinya me first, harus saya. Jadi jangan ikut-ikut orang banyak di era digital ini. Ini banyak orang ke sana, tapi ini yang growth mindset-nya ini pergi ke sana berbeda dengan kebanyakan orang ini. Memang orang yang berprestasi itu tidak
massal. Itu paling di dalam kurva normal itu paling 5%. Itu yang mampu otonom dan berprestasi. Yang lain itu kalaupun berprestasi harus diancam, harus dikondisikan, harus diberi insentif dan sebagainya. Nah, asal mulanya kita untuk mendapatkan hal-hal yang baru itu harus memiliki new habit, perilaku baru, mindset baru, dan hasil yang baru. Ini definisinya seperti itu. Sehingga guru itu harus merespon perubahan secara profesional. Ini bentuk perubahan di dalam era abad 21 dalam revolusi industri 4.0 ini. Perubahannya yang banyak sekali. Sampai 1 sampai 10 tahun respon. Jadi bahkan di sini ini perubahan profesional itu orang itu harus adaptif. Dikatakan bahwa it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Jadi orang yang akan hidup terus itu bukan orang yang paling kuat atau orang yang paling pandai, tapi yang paling bisa menyesuaikan dengan perubahan. Ini luar biasa itu. Perubahan, apalagi perubahan di era digital ini sangat cepat sekali. Ini 21st century learning di era digital itu ya apa yang harus dilakukan, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar untuk hidup bersama. Kalau tidak memiliki kemampuan itu, saya yakin dia mengalami kesulitan. Ini sama mirip. Nah, inilah yang disebut dengan literasi yang harus dikuasai di era digital. Menguasai literasi, numerasi, dan ini yang akan dites oleh Menteri Nadiem itu. Jadi kemampuan numerasi dan literasi 1, 2 itu. Literasi itu tidak sekedar membaca, tapi setelah mengetahui informasi itu, dia bisa bernalar, bisa hidup dengan lebih baik. Numerasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai mekanisme kuantitatif yang bisa untuk menganalisis sesuatu. Harus ada literasi sains, kemudian ICT literasi dan financial literasi, literasi keuangan, dan cultural and civic literacy. Jadi literasi civic dan kultural, literasi kewargaan dan kultural. Kemudian berikutnya ini ada kompetensi. Ini tadi literasi. Sekarang kompetensinya apa? Ya 4C tadi. Kompetensi di abad 21 itu, yaitu critical thinking, problem solving, creativity, communication, dan collaboration. Yang saya ucapkan di depan tadi. Nah, lalu kompetensi terkait dengan lingkungan apa? Ya curiosity. Kita guru-guru di era digital itu harus memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi, punya inisiatif, persisten, itu kuat, tidak gampang lembek dalam cita-cita maupun tujuan yang ingin dicapai, adaptif, menyesuaikan, dan memiliki leadership, kepemimpinan, dan juga social and cultural awareness, jadi kesadaran sosial dan kultural. Nah, inilah guru-guru di era digital ini yang kompetitif. Ini guru itu yang paling hebat itu adalah menginspirasi. Yang guru-guru jelek itu hanya bisa mendeskripsikan, kemudian agak baik dikit mengeksplain, membuat eksplanasi hubungan antar variabel, antar fenomena, antar kegiatan dan sebagainya. Lalu bisa menggambarkan, membuat ilustrasi. Yang baik itu bisa mendemonstrasikan, yang paling baik itu adalah bisa menginspirasi. Inspirasi itu sangat penting. Itulah di Amerika selalu aja dikatakan American Dream. Semua anak diajari supaya punya imajinasi, sehingga dia bisa mimpi-mimpi dalam hidupnya yang akan dicapai. Inspirasi itu penting sekali karena semua teknologi lahir dari inspirasi. Ini perubahan-perubahan pendidikan yang tradisional menjadi new learning, di mana dari teacher centered menjadi student centered, single media, sekarang multimedia, apa saja bisa digunakan kita ini, kolaboratif, kemudian informasi, pertukaran informasi, critical thinking tadi. Nah, ini sama perubahannya, jadi integration menjadi transformation, schooling, lifelong learning. Jadi lifelong learning itu sangat penting. Sekolah itu ada batasnya. Kalau sudah tamat sarjana keluar, tapi lifelong learning itu tidak ada batasnya. Orang harus belajar, dan
sampai mati. Boleh tidak belajar ketika sudah mati. Nah, ini kalau kita mau mentransformasi, mengubah siswa, mengubah diri kita, dan ini perubahan ini penting harus dilakukan, maka kita harus memiliki kemampuan-kemampuan, memiliki awareness, artinya kesadaran, memiliki visi, pemahaman, nilai-nilai yang harus dipegang, nilai-nilai luhur bangsa kita, kemudian memiliki keterampilan, memiliki etika, memiliki pengetahuan, dan memiliki prinsip-prinsip di dalam kehidupan. Ini untuk melakukan transformasi diri dari yang tidak produktif menjadi produktif, dari yang malas menjadi tidak malas. Ini gambarannya. Orang-orang yang malas itu adalah berada di comfort zone ini. Merasa sudah nyaman di situ. Ah, sudah punya NIP, nggak apa-apa, NIP nggak bisa dipecat. Jadi di situ saja nggak berbuat apa-apa, merasa aman. Sehingga kepala sekolah perlu menggoda mereka yang merasa aman itu ke fear zone. Yaitu dengan misalkan saja guru yang tidak bisa menulis, nggak bisa naik pangkat, guru yang tidak apa dengan apa diberikan kondisi apa punishment dan reward sehingga dia menjadi di fear zone. Kemudian yang lebih baik lagi adalah di learning zone. Semua dipacu untuk belajar supaya memiliki bisa memecahkan problem yang dihadapi, bisa mendapatkan skill baru, dan bisa memperluas comfort zone-nya itu, bisa keluar dari comfort zone itu. Dan yang paling baik tentu adalah growth zone di daerah-daerah yang berkembang, di mana orang memiliki tujuan yang jelas, mempunyai mimpi yang harus dicapai, kemudian menentukan tujuan dalam hidup, tujuan dalam mengajar, tujuan dalam belajar, tujuan dalam sekolah, dan sebagainya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu saja saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak diperkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.